Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal sumatif bab trigonometri untuk tipe soal pilihan ganda. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sumatif bab trigonometri. Untuk tipe soal yang ketiga yaitu pilihan ganda. Langsung saja ke soal-soalnya, yaitu sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, jika tan X sama dengan 2, maka sin X ditambah cos X per sin X dikurang cos X itu sama dengan titik, titik, titik. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui tan X itu sama dengan 2 atau tan X sama dengan 2/1. Maka akan kita buat sebuah segitiga. Misalkan segitiga ABC siku-siku di B. Dari mana besar sudut C di sini adalah X. Nah, tan X pada segitiga ABC ini dirumuskan dengan AB per BC. Nah, karena tan X itu sama dengan 2/1, maka AB sama dengan 2 dan BC sama dengan 1. Maka akan kita cari terlebih dahulu panjang AC dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, karena AB sama dengan 2 dan BC sama dengan 1, maka AC pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Nah, hasil dari 2 pangkat 2 adalah 4. Dan hasil dari 1 pangkat 2 adalah 1. Maka didapat AC pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 1. Hasilnya adalah AC pangkat 2 sama dengan 5. Nah, dari persamaan ini maka didapat AC itu sama dengan akar 5. Nah, sin X pada segitiga ABC ini dapat dirumuskan dengan AB per AC. Nah, karena AB-nya ini sama dengan 2 dan AC adalah akar 5, maka sin X itu sama dengan 2 per akar 5. Nah, dengan merasionalkan penyebutnya, maka didapat sin X itu sama dengan 2/5 akar 5. Nah, berikutnya untuk cos X pada segitiga ABC ini dapat dirumuskan dengan BC per AC. Nah, karena BC sama dengan 1 dan AC sama dengan akar 5, maka cos X itu sama dengan 1 per akar 5. Nah, dengan merasionalkan penyebutnya, maka didapat cos X itu sama dengan 1/5 akar 5. Nah, setelah kita dapatkan nilai sin X dan cos X, maka tinggal kita cari nilai dari sin X ditambah cos X per sin X dikurang cos X. Maka tinggal kita substitusikan nilai dari sin X dan cos X ke dalam soal ini. Maka sin X yaitu 2/5 akar 5 ditambah dengan cos X yaitu 1/5 akar 5. Kemudian per sin X yaitu 2/5 akar 5 dikurang dengan cos X yaitu 1/5 akar 5. Nah, berikutnya hasil dari 2/5 akar 5 ditambah dengan 1/5 akar 5 adalah 3/5 akar 5. Kemudian per hasil dari 2/5 akar 5 dikurang 1/5 akar 5 adalah 1/5 akar 5.
Nah, perhatikan untuk akar 5 ini bisa sama-sama kita coret atau kita bagi. Hasilnya itu adalah 1. Kemudian untuk 5 di sini juga bisa sama-sama kita coret atau bisa kita bagi. Hasilnya adalah 1. Sehingga yang tersisa di sini adalah 3/1. Nah, 3 dibagi 1 itu hasilnya sama dengan 3. Maka didapat hasil dari sin X ditambah cos X per sin X dikurang cos X itu sama dengan 3. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah yang D, yaitu 3. Berikutnya soal yang kedua. Jika cos alfa sama dengan 1/3, maka sin pi ditambah alfa ditambah dengan sin pi per 2 ditambah alfa per tan alfa itu sama dengan, baik untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui di sini adalah nilai dari cos alfa itu sama dengan 1/3. Misalkan kita buat sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC, siku-siku di B. Dengan besar sudut C di sini adalah alfa. Nah, karena cos alfa itu sama dengan BC per AC, dan diketahui bahwa cos alfa adalah 1/3, maka panjang BC ini sama dengan 1, dan panjang AC sama dengan 3. Maka akan kita cari terlebih dahulu panjang AB dengan menggunakan rumus kebalikan dari teorema Pythagoras, yaitu AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurang BC pangkat 2. Nah, karena AC sama dengan 3 dan BC sama dengan 1, maka AB pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Nah, hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9, sedangkan hasil dari 1 pangkat 2 adalah 1. Maka didapat AB pangkat 2 sama dengan 9 dikurang 1. Hasilnya adalah AB pangkat 2 sama dengan 8. Nah, dari persamaan ini maka didapat AB itu sama dengan akar 8. Nah, di mana akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Maka didapat panjang AB di sini adalah 2 akar 2. Nah, sin alfa pada segitiga ABC ini dapat dirumuskan dengan AB per AC. Nah, karena AB itu sama dengan 2 akar 2 dan AC sama dengan 3, maka sin alfa itu sama dengan 2 akar 2 per 3. Berikutnya untuk tan alfa pada segitiga ABC ini dapat dirumuskan dengan AB per BC. Nah, karena AB itu sama dengan 2 akar 2 dan BC sama dengan 1, maka tan alfa itu sama dengan 2 akar 2 per 1, yaitu 2 akar 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari sin alfa dan tan alfanya, maka tinggal kita cari nilai dari sin pi ditambah alfa ditambah dengan sin pi per 2 ditambah alfa per tan alfa. Nah, perhatikan di sini sudutnya itu dinyatakan dalam bentuk satuan radian. Maka akan kita ubah terlebih dahulu satuannya di sini menjadi satuan derajat. Nah, di mana pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka kita ganti pi di sini menjadi 180 derajat. Nah, untuk sin pi ditambah alfa dapat kita nyatakan menjadi sin 180 derajat ditambah alfa. Kemudian ditambah dengan untuk pi per 2 itu artinya 180 derajat per 2. Hasilnya adalah 90 derajat. Maka untuk sin
Pi per 2 ditambah alfa itu dapat kita nyatakan menjadi sin 90 derajat ditambah alfa. Kemudian per tan alfa. Nah, berikutnya, berdasarkan rumus sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif sin alfa, maka kita nyatakan sin 180 derajat ditambah alfa ini menjadi negatif sin alfa. Kemudian ditambah dengan, selanjutnya berdasarkan rumus sin 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan cos alfa, maka sin 90 derajat ditambah alfa ini kita nyatakan menjadi cos alfa. Kemudian per tan alfa. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa ini ke dalam sini. Maka, negatif sin alfa itu hasilnya adalah negatif 2 akar 2 per 3. Kemudian ditambah dengan, nah hasil dari cos alfa adalah 1 per 3. Kemudian per tan alfa yaitu 2 akar 2. Nah, langkah selanjutnya, untuk pembilangnya di sini karena sama-sama mempunyai penyebut 3, maka kita gunakan sifat distributif sehingga didapat 1 per 3 dikali negatif 2 akar 2 ditambah 1. Kemudian per 2 akar 2. Nah, di sini kita kalikan penyebut 3 ini dengan 2. Hasilnya adalah 6. Sehingga didapat negatif 2 akar 2 ditambah 1 per 6 akar 2. Nah, karena penyebutnya di sini dalam bentuk akar, maka kita rasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar 2. Maka, untuk pembilangnya di sini, kita kalikan akar 2 dengan negatif 2 akar 2. Hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita kalikan akar 2 dengan positif 1. Hasilnya adalah positif akar 2. Nah, sedangkan untuk penyebutnya di sini, kita kalikan 6 akar 2 dengan akar 2. Hasilnya adalah 12. Sehingga didapat negatif 4 ditambah akar 2 per 12. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat komutatif pada pembilangnya, maka didapat akar 2 dikurang 4 per 12. Maka nilai dari sin pi ditambah alfa ditambah dengan sin pi per 2 ditambah alfa per tan alfa itu sama dengan akar 2 dikurang 4 per 12. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang A, yaitu akar 2 dikurang 4 per 12. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Cos kuadrat pi per 6 dikurang sin kuadrat 3pi per 4 ditambah 8 dikali sin pi per 4 dikali cos 3pi per 4 sama dengan titik, titik, titik. Baik, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa satuan sudut yang digunakan pada soal ini adalah satuan radian. Maka kita ubah terlebih dahulu satuannya menjadi satuan derajat. Nah, di mana pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka kita ganti semua nilai pi di sini menjadi 180 derajat. Nah, untuk cos kuadrat pi per 6 dapat kita nyatakan menjadi cos kuadrat 180 derajat per 6. Nah, hasil dari 180 derajat dibagi 6 adalah 30 derajat. Maka kita nyatakan cos kuadrat pi per 6 ini menjadi cos kuadrat 30 derajat. Kemudian dikurang dengan, nah untuk sin kuadrat 3pi per 4 dapat kita nyatakan menjadi sin kuadrat 3 dikali 180 derajat per 6. Nah, hasil dari 3 dikali 180 derajat, kemudian dibagi 6 adalah 135 derajat. Maka untuk sin kuadrat 3pi per 4 dapat kita nyatakan menjadi sin kuadrat 135 derajat. Kemudian ditambah dengan 8
dikali dengan. Nah, untuk sin pi per 4 dapat kita nyatakan menjadi sin 180 derajat per 4. Nah, hasil dari 180 derajat dibagi 4 adalah 45 derajat. Maka, untuk sin pi per 4 ini kita nyatakan menjadi sin 45 derajat. Kemudian dikali dengan. Untuk cos 3pi per 4 dapat kita nyatakan menjadi cos 3 dikali 180 derajat per 4. Nah, hasil dari 3 dikali 180 derajat, kemudian dibagi 4 adalah 135 derajat. Maka, cos 3pi per 4 dapat kita nyatakan menjadi cos 135 derajat. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai dari perbandingan trigonometri ini berdasarkan tabel ini. Nah, untuk cos 30 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 3. Maka, cos kuadrat 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3 dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikurang dengan. Untuk sin 135 derajat ini sama dengan sin 45 derajat. Nah, di mana sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Maka, sin kuadrat 135 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, kemudian ditambah dengan 8 dikali sin 45 derajat. Itu hasilnya adalah 1/2 akar 2. Kemudian dikali dengan cos 135 derajat. Nah, ini hasilnya itu sama dengan negatif cos 45 derajat. Nah, di mana cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Maka, cos 135 derajat ini hasilnya adalah negatif 1/2 akar 2. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari 1/2 akar 3 dipangkatkan dengan 2 adalah 3/4. Kemudian dikurang dengan hasil dari 1/2 akar 2 dipangkatkan dengan 2 adalah 2/4. Kemudian ditambah dengan. Nah, 8 dikali dengan 1/2, kemudian dikali dengan negatif 1/2, itu hasilnya adalah negatif 2. Kemudian akar 2 dikali dengan akar 2 hasilnya adalah 2. Maka negatif 2 dikali 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Maka didapat 3/4 dikurang 2/4 dikurang 4. Nah, hasil dari 3/4 dikurang 2/4 adalah 1/4. Kemudian dikurang dengan 4. Nah, dengan menyamakan penyebutnya, maka didapat hasilnya ini adalah negatif 15/4. Atau dapat kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu negatif 3/4. Maka nilai dari cos kuadrat pi per 6 dikurang sin kuadrat 3pi per 4 ditambah 8 sin pi per 4 dikali cos 3pi per 4 itu sama dengan negatif 3/4. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah yang B, yaitu negatif 3/4. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal sumatif bab trigonometri. Untuk tipe soal yang ketiga, yaitu pilihan ganda. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.